Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sansan. Nama saya Muhammad Zidane Padisha. Nama saya Deviana Melia. Dan saya Resti Juliana Helen. Di sini kami berempat selaku MC akan mengarahkan kalian ke pameran virtual kelas kami, yaitu kelas 10 IPS 3. Nah, sebelumnya, ada yang tahu nggak nih pameran itu apa? Gue tahu nih Dan, pameran itu satu kegiatan penyajian karya seni untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Bener banget tuh deh. Tapi sayangnya karena COVID-19 ini kita nggak bisa ngelaksanain pameran secara langsung. Tapi nggak usah khawatir, karena bantuan teknologi yang sudah sangat maju zaman sekarang tidak menutup kesempatan kita untuk menampilkan karya-karya yang sangat kreatif. Sehingga sekarang ini hadirin sekalian yang sedang menonton dapat menyaksikan karya-karya seni dari kelas 10 IPS 3. Sebelum kita mengunjungi pameran seni dari kelas 10 IPS 3, untuk Gilang, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan saya yang pertama pada Bapak Erlan selaku guru mata pelajaran seni budaya dan para pemirsa sekalian yang berbahagia. Pemirsa sekalian, pada video kali ini kami melaksanakan pameran secara virtual dengan tema pahlawan. Kami mengangkat tema ini bertujuan untuk membuktikan bahwa para cendekiawan bangsa Indonesia di generasi sekarang memiliki karya seni yang tidak kalah dengan yang ada di negara-negara lain. Sehingga kami ingin menunjukkan segelitir dari karya-karya tersebut yang dibuat oleh kami, generasi kreatif Indonesia kelas 10 IPS 3. Dari acara ini, kami berharap kepada pemirsa sekalian untuk selanjutnya memperjuangkan kesenian para pemuda dan meningkatkan kualitas seni di Indonesia dengan saling menjaga dan tidak saling menjatuhkan. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar pada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara pameran virtual ini. Semoga para pemirsa sekalian bisa menikmati pameran hasil karya 10 IPS 3 dan tentunya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video acara virtual ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gilang atas kata sambutannya. Baiklah, sepertinya teman-teman sekalian sudah pada penasaran ya dengan pameran kami. Jadi langsung aja nih kita masuk ke dalam galeri karya seni kelas 10 IPS 3. Pertama, kita akan melihat karya Vignette. Karya ini merupakan karya yang banyak diminati loh, bahkan sejak era 70-an. Karya Vignette merupakan gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi ruang kosong. Media yang digunakan merupakan kertas dan alatnya bisa menggunakan pulpen atau spidol. Berikut karya-karyanya. Karya pertama dari Restu Juliana berjudul Paris et Mer. Menggambarkan hal-hal abstrak yang terdapat dalam pikiran menjadi sebuah hiasan. Selanjutnya, karya yang kedua dari Deviana Melia berjudul Insight, memiliki arti sifat atau perilaku seseorang. Terdapat sebuah topeng yang melambangkan manusia yang bermuka dua. Terdapat pula kartu judi yang menggambarkan perilaku seseorang yang sangat berdosa, karena setiap manusia di bumi memiliki sifat dan perilaku yang berbeda-beda. Kemudian karya yang ketiga dari Muhammad Zidane yang berjudul Zentangle, memiliki arti yaitu gambar yang merupakan luapan dari pikiran dan perasaan yang disatukan menjadi suatu hal abstrak. Berikutnya karya keempat dari Valentin Sianipar yang berjudul Floral Beauty, menggambarkan bunga itu memiliki keindahannya sendiri. Dengan berbagai bentuk dan warna, mereka menjadikan lingkungan sekitar mereka terlihat indah, sehingga bukan hanya mereka saja yang terlihat indah. Selanjutnya, karya kelima dari Angelica Jovanka, yang berjudul Together, memiliki arti kebersamaan bunga yang tak dapat dipisahkan dan menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Mulai dari bentuknya yang kecil maupun besar sudah melekat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.
Berikutnya karya keenam dari Aurelia Rindita yang berjudul Life and Its Contents. Menggambarkan tentang kehidupan yang diisi dengan bumi dan planet serta adanya matahari dan juga bunga dan juga tanaman yang tumbuh subur di bumi. Kemudian karya ketujuh dari Ams Bonanza yang berjudul Excellence. Menggambarkan keunggulan adalah sebuah seni yang dimenangkan oleh latihan dan kebiasaan. Selanjutnya karya ke-8 dari Giska Oki berjudul Expression About Art. Menggambarkan seorang wanita yang sangat menyukai seni. Awalnya ia bersusah payah untuk mempelajari semuanya itu, namun pada akhirnya ia dapat mengerti dan menemukan kesukaannya, mulai dari musik, unsur gambar, dan ekspresi yang dijadikan dalam satu kesatuan berbentuk vignette. Berikutnya karya ke-9 dari Deira Indri berjudul Florence, menggambarkan bunga yang terlihat sangat indah apabila dilihat dari dekat. Kesan ini ditonjolkan melalui perpaduan bentuk besar dan kecil. Kemudian karya ke-10 dari Kalista Abigail berjudul Autumn Beauty, menggambarkan bunga matahari yang melambangkan keceriaan dan kebahagiaan. Juga perpaduan warna hitam dan putih yang berarti hidup tidak selalu indah. Terkadang hidup juga bisa menjadi kelam untuk sesaat. Berikutnya karya ke-11 dari Aulia Zulhaida berjudul Love of My Life. Menggambarkan cinta sebagai hal rumit, indah, tak berbentuk serta berwujud, dan juga ramainya hidup bila diiringi dengan cinta. Selanjutnya karya ke-12 dari Teguh Maulana berjudul Unique Smile. Dapat dituangkan pola pikir yang cerdik, ruang kosong ditulis di kertas narasi, seni grafika atau arsitektur. Dan seni yang paling saya suka karena digemari pemuda era 70-an sebagai media ekspresi. Kemudian karya ke-13 dari Sansan Ihsan berjudul Singa Depok, menggambarkan Singa Depok adalah hiburan rakyat Cirebon yang biasanya diselenggarakan pada bulan Syawal dan biasa dibarengi dengan tradisi anak-anak yang disunat. Itu membuatku senang. Berikutnya, karya ke-14 dari Livia Gracella berjudul Expression Affect Art. Menggambarkan tentang berbagai macam bentuk ekspresi yang dituangkan melalui sebuah gambar vignette yang mempunyai beberapa unsur bentuk. Selanjutnya karya ke-15 dari Safna Aulia berjudul Universe. Menggambarkan alam semesta yang telah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dan menggambarkan bahwa di dalam bumi banyak keragaman. Selanjutnya karya ke-16 dari Syahnas Aulia yaitu Doodle Art. Adalah seni desain bebas berupa coretan dan goresan gambar yang unik. Dengan begitu, bentuk coretan tanpa makna pun bisa dikatakan sebagai doodle art. Umumnya berupa coretan abstrak, kartun hingga karakter. Meski terkesan bebas, biasanya yang bisa membuat gambar doodle art ini adalah pecinta seni karena bisa memadukan berbagai objek menjadi sebuah gambar yang menarik. Tidak semua bisa menghasilkan karya tersebut. Berikutnya karya ke-17 dari Jessica Ramanda berjudul Doodle Art. Doodle Art adalah seni desain bebas berupa coretan dan goresan gambar yang unik. Dengan begitu, bentuk coretan tanpa makna pun bisa dikatakan sebagai doodle art. Umumnya berupa coretan abstrak, kartun hingga karakter. Selanjutnya karya ke-18 dari Mustahdi Bila berjudul From the Middle.
mengartikan kesenian kontemporer yang tidak menggambarkan objek dalam dunia asli dengan menggunakan bentuk dalam cara non-representasional. Berikutnya karya ke-19 dari Harsha Malik berjudul Campur Gambar. Ditumpahkan lewat spidol dan kertas yang membentuk sesuatu untuk dinikmati. Kemudian karya yang ke-20 dari Kevas Octavianus berjudul Butterfly. Memiliki arti kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang sangat cantik karena memiliki warna yang sangat indah. Kupu-kupu merupakan simbol kebebasan dan keindahan hidup. Kepakan sayap kupu-kupu melambangkan optimisme. Berikutnya karya ke-21 dari Zahra Hoironisa berjudul Flowers with Their Diversity. Menggambarkan sebuah bunga yang di setiap kelopaknya memiliki motif atau keanekaragamannya. Selanjutnya karya terakhir yang ke-22 dari Rezon Mraswiwik berjudul Abstract, menggambarkan perpaduan antara burung, bunga, dan pola yang tidak beraturan menghasilkan sebuah karya yang indah. Yang kedua, kita dapat melihat karya irama. Karya ini dibuat dengan rupa pengulangan bentuk, warna, atau motif. Media yang digunakan merupakan pensil yang kemudian ditebalkan dengan pulpen atau spidol. Hasilnya menjadi sesuatu yang bisa dikatakan abstrak, namun sangat indah untuk dilihat. Berikut hasil-hasil karyanya. Karya pertama dari Mustadi Billah berjudul The Rhythm of the Picture. The Rhythm of the Picture ini menggambar dengan irama dapat memberi kesan estetika yang begitu kreatif, membutuhkan imajinasi dengan pola yang sistematis dan terpaut ataupun teratur antara unsur satu dengan unsur lainnya. Selanjutnya, karya yang kedua dari Giovanni Marchanda yang berjudul Ombak Solo. Memiliki arti gambaran ombak yang melewati dengan irama serentak yang membuat rileks dan tenang. Seperti terasa berkunjung lagi ke kampung halaman kita. Kemudian karya yang ketiga dari Sansan Ihsan berjudul Lesung Sili menggambarkan irama. Tanpa irama, lagu terasa hambar. Tanpa dirimu, aku tertampar. Berikutnya, karya keempat dari Radya Wiradevara berjudul Bagaikan Daun yang Saling Menutupi Satu Sama Lain. Menggambarkan irama adalah bagian dari seni. Tidak semudah itu untuk menggambar irama, karena irama memerlukan kerja keras, ketelitian, dan kesabaran untuk membuatnya. Irama merupakan salah satu kebutuhan dari berbagai jenis kegiatan tertentu, terutama dalam hal seni melukis. Oleh karena itu, irama diperlukan untuk mengisi kesan latar dan tampilan yang indah pada lukisan. Selanjutnya karya kelima dari Aurelia Ridita berjudul Layaknya Kehidupan yang berliku menggambarkan irama adalah sebuah sketsa dengan gambar yang unik dan dekoratif. Berikutnya karya keenam dari Messi Azahra berjudul Serenity in the Strange. Serenity in the Strange ini memiliki gambaran suatu objek yang memberikan pergerakan teratur dengan lembut, yang terkesan ritmis sehingga akan enak dipandang mata.
Kemudian karya ketujuh dari Angelika Jovanka berjudul Same But Different menggambarkan meskipun terlihat elok dan serupa dari jauh, tetapi tetap terlihat berbeda satu sama lain. Selanjutnya karya ke-8 dari Lavenia Jevani Putri. Berjudul Curve Pattern menggambarkan irama merupakan suatu penggambaran objek yang memberikan kesan yang imajinatif. Memerlukan desain, kerapihan, ketekunan, dan kesabaran dalam membuatnya. Berikutnya karya ke-9 dari Nashwa Izra berjudul Regular Pattern. Menggambarkan irama adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Tanpa irama, segala sesuatu akan terasa hambar karena monoton. Begitu juga dengan sebuah desain. Tanpa permainan irama, tampilannya akan datar dan biasa saja. Selanjutnya, karya terakhir yang ke-10 dari Nafisa Salsabila berjudul Stile di Vita, bermakna gambar irama seperti suatu kehidupan seseorang yang pergerakan alurnya teratur dan seirama jadi lebih bagus untuk dipandang dibandingkan dengan kehidupan atau jalan seseorang yang acak-acakan atau tidak teratur. Selanjutnya karya yang ketiga, yaitu karya gelap terang. Karya gelap terang ini merupakan karya yang dibuat menggunakan teknik mengarsir dengan menggunakan garis-garis sejajar atau menyilang. Dalam pembuatannya, karya ini menggunakan media kertas dan pensil. Berikut hasil karyanya. Karya pertama dari Desi Febriani, berjudul Buah Merah Bergizi, yang mengartikan sebuah apel yang memiliki gizi yang bagus untuk tubuh kita. Selanjutnya, karya yang kedua dari Natania Edena, berjudul Meja Pagi. Ini menggambarkan lukisan meja di pagi hari ini yang dipenuhi dengan sebuah botol, mangkuk, dan setedah tinta. Sederhana, menandakan bahwa seni bisa datang dari mana saja, termasuk dari sesuatu yang tidak kita duga. Kemudian karya yang ketiga dari Harsha Malik, berjudul Guna Bergambar Apel, melambangkan guna, seperti pohonnya yang banyak manfaatnya. Selain pohon yang rindang, untuk berteduh juga punya buah yang kaya akan khasiatnya. Berikutnya karya keempat dari Soehartono, berjudul Teko, menggambarkan air dalam teko akan mengalir ke wadah yang ada di bawahnya, yang mengartikan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Selanjutnya, karya kelima dari Nur Hidayat, berjudul Kaleng, mengartikan kaleng tempat untuk makanan, minuman, untuk jangka waktu yang lama. Berikut karya keenam dari Giska Oki yang berjudul Plumeria, memiliki arti pada segenggam bunga yang dapat menggambarkan sejuta makna. Layaknya bunga Kamboja, bunga ini dipercaya sebagai bentuk dedikasi dan pengabdian, menyimbolkan keabadian.
Kemudian karya ketujuh dari Aulia Zulkaidah, berjudul The Kettle, menggambarkan panasnya air yang tersimpan pada kettle lambat laun akan hilang, yang mengartikan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Selanjutnya karya ke-8 dari Hanif Kusna, menggambarkan seperti gelas, kita punya kesempatan untuk memilih hal apa saja yang mau kita tampung dalam diri. Berikutnya karya ke-9 dari Sansan Ihsan, berjudul Kadal, menggambarkan kadal raksasa yang ditinggal sendirian, menciptakan rasa sepi yang berujung kepada kematian. Kemudian karya ke-10 dari Galih Eka yang berjudul Gelas, menggambarkan gelas yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, tetapi telah menjadi barang antik. Berikutnya karya ke-11 dari Giovanni Marchanda berjudul Sekarang Aku Merasa. Lego memiliki kesan baginya, yaitu selalu membayangkan untuk menjadi sebuah arsitektur. Tetapi di dalam genapku, hanyalah bocah culun yang mempunyai otak sekecil upil dan niat sekecil molekul. Dan kugambarkanlah perasaan ini yang dinamakan Lego. Selanjutnya, karya ke-12 dari Radia Wiradevara, berjudul Sepatu Bergaya. Memiliki arti sepatu merupakan bagian dari keindahan bergaya alam modern sekarang. Model, gaya, motif, dan pemakaian merupakan hal-hal yang membentuk sepatu menjadi hal yang diperlukan dan menjadi bagian sandang atau tersier. Berikutnya, karya terakhir ke-13 dari Deviana Melia berjudul Old But Gold, menggambarkan perabotan yang sudah lama ditinggalkan oleh sang pemilik, namun ia tetap berdiri kokoh walaupun sudah dilupakan. Selanjutnya yang keempat yaitu karya Daun Palem. Karya Daun Palem ini merupakan poster yang berisi karya daun palem. Daun palem ini memiliki cara pembuatan yang mudah serta alat dan bahan yang mudah untuk didapatkan. Alat dan bahannya antara lain kertas nasi, stik, gunting, serta wadah. Cara pembuatannya juga dengan melipat, menggunting, dan menempel. Karya ini memiliki nilai estetika yang tinggi sehingga dapat dipakai sebagai hiasan atau dekorasi. Berikut hasilnya. Karya pertama dari Nashwa Izra. Bagi Nashwa, karya daun palem ini dapat menambah nilai estetika di suatu ruangan dengan pembuatan yang sangat mudah dan simpel. Selanjutnya, karya yang kedua dari Teguh Maulana. Bagi Teguh, karya ini dibuat dengan sederhana dan menambah nilai estetika dalam ruangan. Kemudian, karya yang ketiga dari Livia Gracella. Menurut Livia, karya ini dapat menambah nilai estetika di ruangan. Selain itu, cara pembuatannya sangat mudah dan simpel karena alat dan bahannya mudah dijumpai. Berikutnya, karya keempat dari Zahra Hoirunisa. Bagi Zahra, karya daun palem ini dibuat dengan cara yang sederhana, dan karya ini menambah nilai estetika. Selanjutnya, karya kelima dari Rezon Merasbiwik. Bagi Rezon, karya ini mudah dibuat dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Kemudian, karya keenam dari Deviana Melia. Menurut Deviana, dengan membuat karya ini, kita dapat menghias suatu ruangan tanpa mengeluarkan suatu biaya. Berikutnya, karya ketujuh dari Galih Eka. Menurutnya, kerajinan daun palem dari kertas nasi ini cocok untuk dijadikan hiasan ruangan rumah. Selanjutnya, karya ke-8 dari Gilang Ramadan. Bagi Gilang, karya ini dibuat dengan cara yang sederhana dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Kemudian, karya ke-9 dari Suhartono. Bagi Suhartono, karya ini dibuat dari bahan sekitar dengan menambahkan unsur estetika. Berikutnya, karya ke-10 dari Radia Wiradevara.
Menurutnya, karya ini dibuat dengan menyatukan daya pikiran imajinasi dan dekorasi daun palem, menghasilkan sebuah karya yang mengandung nilai estetika yang sangat tinggi. Selanjutnya, karya ke-11 dari Rizky Prihadi. Menurutnya, karya ini dapat dijadikan sebagai hiasan ruang tamu dan cara membuatnya juga sangat mudah. Berikutnya, karya ke-12 dari Ananda Hoirunisa. Menurut Ananda, karya daun palem ini dapat menambah nilai estetika di suatu ruangan dengan pembuatannya yang sangat mudah. Kemudian karya ke-13 dari Jessica Ramanda. Baginya, karya daun palem ini dibuat dengan cara yang sederhana namun tak mengurangi nilai estetikanya. Selanjutnya, karya ke-14 dari Ams Bonanza. Menurutnya, karya ini dirancang dengan sederhana namun tidak menghilangkan nilai estetikanya. Berikutnya, karya ke-15 dari Lavenia Jevani Putri. Menurut Lavenia, karya daun palem ini dibuat dengan cara yang sederhana dan karya ini menambah nilai estetikanya. Kemudian, karya ke-16 dari Syahnas Aulia. Menurutnya, karya daun palem ini dapat menambah nilai estetika di suatu ruangan dengan pembuatan yang sangat mudah dan simpel. Selanjutnya, karya ke-17 dari Kalista Abigail. Menurutnya, karya daun palem ini dibuat dengan sangat mudah, namun memiliki kegunaan untuk menambah estetika ruangan. Berikutnya, karya ke-17 dari Restu Juliana Helen. Menurutnya, karya ini dibuat dengan cara yang sederhana. Dengan karya ini, kita dapat menambah keestetikan suatu ruangan. Berikutnya, karya terakhir dari Valentin Sianipar. Menurut Valentin, karya ini dibuat dari bahan di sekitar dengan menambah unsur estetika. Tidak terasa kita sudah berada di karya terakhir kelas kami. Karya ini merupakan karya yang dibuat secara bebas, sesuai dengan kreativitas yang kami miliki. Alat dan media yang digunakan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang menggunakan pensil, krayon, cat air, cat akrilik, kertas, dan juga kanvas. Berikut hasil karyanya, mari kita simak bersama-sama. Karya pertama dari Lavenia Jevani Putri, berjudul Senja. Kesan dari lukisan ini adalah suasana saat senja di dekat pepohonan. Ketika senja tiba, tidak lagi terasa panas menyengat, melainkan akan terasa hangat dan tenang. Begitu pula kita melihat lukisan ini. Ketika kita melihatnya, seolah-olah suasananya begitu hangat, disajikan oleh warna jingga dari cahaya matahari senja. Selanjutnya, karya kedua dari Deira Indri Abigail, berjudul Skyline. Menggambarkan keindahan yang sering terlewatkan, yaitu pergantian antara sore menuju malam. Yang ternyata sangat menenangkan hati. Tanpa kita sadari, langit terang yang perlahan berubah menuju kegelapan ternyata bersembunyi di balik gedung-gedung bertingkat. Berikutnya, karya yang ketiga dibuat oleh Valentin Sianipar, berjudul Look at Me. Menurut Valentin, tak ada makna khusus untuk gambar ini. Namun, saat ia melihat foto asli dari orang ini melalui aplikasi di internet, ia merasa seolah-olah tertarik ke dalam pandangan yang begitu dalam. Seolah-olah juga ia merasa terhisap kedalamannya. Ia pun terdorong untuk menggambarnya. Tidak ada kata-kata, kita pun tak mengenal orang itu siapa. Hanya raut wajah dan tatapan yang kuat, namun perasaannya sampai kepada kita semua. Look at me. Lihat aku dan fokuslah padaku. Begitu tuturnya. Kemudian karya keempat dari Ananda Hoirunisa berjudul Moonless, menggambarkan ketika malam tiba tidak terasa lagi panas menyengat, melainkan udara dingin dan tenang. Warna biru yang dipadukan dengan warna hitam yang membuat kesan ketenangan di malam hari. Selanjutnya, karya yang kelima dari Natania Edena berjudul Sol e Luna, menggambarkan matahari yang telah menyinari sebagian isi bumi ingin kembali karam.
Namun, dunia tak perlu larut dalam kesedihan. Bumi akan datang menggantikan matahari untuk kembali menghiasi luasnya Bumantara. Berikutnya, karya keenam dari Gilang Ramadan berjudul Stund. Arti dari gambar ini ialah seseorang yang nampak seperti terkejut. Kesan dari gambar ini, mata kita dimanjakan oleh efek dari warna rambut yang merah dan warna hijau yang mencolok dari bajunya. Kemudian, karya yang ketujuh dari Desi Febriani berjudul Bumi Lestari, menggambarkan indahnya pemandangan alam yang diberikan Tuhan. Dari banyak hewan-hewan yang perlu kita lestarikan dan juga kita rawat. Selanjutnya, karya ke-8 dari Nur Hidayat berjudul Pemandangan Laut, menggambarkan gagasan saat kita melihat luasnya laut. Berada di dekatnya, menyaksikan perubahannya saat matahari terbit, matahari terbenam, pada saat sinar bulan menyinarinya, siang hari meneriakinya, dalam ketenangan, mungkin dalam badai juga, mengisi dan memuaskan pikirannya. Selanjutnya, karya yang ke-9 dari Rezon Merasbiwik Reinhard Tomosain berjudul yang singkat Mawar, menggambarkan bunga mawar merah yang masih sangat indah dan mungkin baru mekar. Kemudian, yang karya ke-10 dari Nafisa Salsabila berjudul Boykush. Menurutnya, gambar bebas seperti karya tersebut dapat diartikan seperti suasana hati sang pelukis dalam menciptakan karya. Jadi, hasil karya menjadi lebih ekspresif dan bebas, seperti kehidupan seseorang yang bebas, tanpa tekanan atau tuntunan dari seseorang. Jadi, ia lebih bebas melakukan apa yang ia mau. Menurut Nafisa Salsabila, mungkin karyanya ini dapat diartikan menurut interpretasi kita semua. Berikutnya, karya yang ke-11 dari Radia Wiradevara Bagaskara berjudul Friends Imagination. Menurutnya, imajinasi merupakan kemampuan manusia untuk menggambarkan sesuatu secara luas dan bebas. Kadangkala itu tak terbatas, sehingga kita mudah berpikir mengenai apa dan bagaimana imajinasi kita bisa berkembang sampai sejauh kita berpikir. Dengan mengimajinasikannya, maka akan menciptakan sebuah bayangan dari imajinasi kita secara langsung. Selanjutnya, karya yang terakhir. Karya yang ke-12 dari Galih Eka Prasetyo berjudul Pemandangan Gunung. Menurutnya, kita tidak harus berada di sana. Kita tidak harus menyaksikan gunung itu secara langsung. Kita dapat menikmati suasana yang ada di gunung melalui gambar. Tidak terasa ya, seluruh hasil kelas karya 10 IPS 3 sudah ditampilkan. Bagaimana teman-teman karya kami? Menarik kan? Kami rasa sudah saatnya untuk kami pamit undur diri. Kami meminta maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang mengenakan. Kami harap dengan menonton pameran kelas 10 IPS 3, para pemirsa menjadi lebih termotivasi dalam mengembangkan bakat di bidang seni. Dan bisa menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil ketika kita semua ada keinginan untuk mencobanya. Ada sedikit pantun yang bisa dijadikan kalimat penutup mungkin. Jalan-jalan ke kota Padang, lari-lari, capek kali. Semoga kita semua diberikan umur panjang agar dapat bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, serta malam semuanya. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton.